Pertandingan pembuka fase grup Liga Champions musim ini di grup A hingga D berlangsung pada Kamis dini hari. Di grup A, hujan gol terjadi dalam pertandingan antara Bayern Munich menghadapi Manchester United. 3 gol di menit-menit akhir menutup pertandingan dengan skor 4-3 untuk keunggulan tuan rumah Bayern. Di grup B, kemenangan besar Arsenal 4-0 atas PSV Eindhoven menandai kembalinya The Gunners ke kasta tertinggi sepak bola Eropa. Setelah absen dalam 6 musim sebelumnya, 4 pemain mencetak gol di laga yang digelar dalam guyuran hujan deras itu. Sementara itu, kolektor terbanyak gelar Liga Champions, Real Madrid mengawali langkah mereka di grup C dengan menang tipis 1-0 dari tim debutan Union Berlin. Dalam laga lainnya di grup D, tuan rumah Benfica dikalahkan oleh tamunya dari Austria RB Salzburg. Sedangkan Real Sociedad yang baru kembali ke Liga Champions setelah 10 tahun menanti bermain imbang 1-1 menghadapi finalis musim lalu, Inter Milan. Posisi Erik ten Hag di kursi manajer Manchester United semakin tak aman. Belakangan ada rumor menyebutkan Erik ten Hag mulai kehilangan kontrol di ruang ganti. Sejumlah pemain MU kini mulai kehilangan kepercayaan dengan ten Hag. Mereka mempertanyakan metode ten Hag dalam mengelola tim. Football Insider melansir sejumlah pemain MU kini mulai ragu dengan cara ten Hag mengatasi masalah di luar lapangan. Seperti kasus Mason Greenwood dan Anthony, mereka merasa tindakan Erik ten Hag tidak bijak. Pun ada yang menilai metode latihan ten Hag kurang cocok sehingga kemampuan terbaik para pemain MU tak keluar. Bahkan ada indikasi saat ini para pemain MU tampil freestyle setiap kali berlaga, sehingga tak ada harmoni di dalam tim. Ada kabar baik datang bagi Liverpool. Pemain incaran mereka Federico Valverde tidak menutup peluang untuk cabut dari Real Madrid. Di musim panas kemarin, pemain timnas Uruguay itu dilaporkan menarik perhatian Liverpool. Jurgen Klopp tertarik untuk memboyongnya ke Anfield. Namun upaya The Reds itu gagal. Pasalnya Valverde lebih memilih untuk bertahan di Real Madrid di musim panas kemarin. Baru-baru ini Valverde dimintai tanggapan seputar alasan mengapa ia tidak jadi pindah ke Liverpool. Ia menyebut bahwa ia bertahan di Real Madrid karena ia masih mendapatkan kepercayaan dari Carlo Ancelotti. Namun Valverde tidak menutup kemungkinan untuk meninggalkan Real Madrid. Ia bakal pindah dari Los Blancos jika ia minim diberi kesempatan untuk bermain. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengatakan juara bertahan Manchester City adalah favorit untuk Liga Champions musim ini. Manchester City adalah favorit. Mereka memiliki skuad yang memungkinkan mereka untuk menang Liga Champions. Seperti biasa di bagian akhir ada kejutan. Tetapi hari ini mereka mungkin menjadi tim favorit. Kami tidak pernah mengira kami favorit. Dari juara Liga Champions tahun lalu, bisa dikatakan mereka favorit tahun ini, ujar Ancelotti. Kemenangan City juga didukung oleh perhitungan para analis, di mana tim asuhan Pep Guardiola memiliki peluang 61% untuk memenangkan Liga Champions musim ini. Manchester City sangat difavoritkan setelah dilaporkan mengangkat trofi sebanyak 611 kali dari 1000 kesempatan yang skenarionya dilakukan melalui superkomputer. Satu lagi pemain Manchester City mengalami cedera, yakni Bernardo Silva. Kini The Citizen tengah diterpa badai cedera, namun sang pelatih Pep Guardiola tak mau mengeluhkan hal itu. Bernardo Silva mengalami cedera saat bermain dalam laga City kontra Red Star Belgrade pada matchday pertama Liga Champions Grup G. City berhasil menang 3-1, namun Bernardo Silva terpaksa ditarik keluar di menit ke-44, digantikan Jeremy Doku. Dilansir dari Sportsmule, Bernardo Silva akan tak dimainkan dalam laga-laga selanjutnya bersama Kevin De Bruyne, John Stones, Mateo Kovacic, dan Jack Grealish yang lebih dahulu harus rehat karena cedera yang mereka alami. Padahal kelima pemain tersebut merupakan pemain skuad utama The Citizens. Meskipun begitu, Pep Guardiola tak mau mengeluh. Kiper Manchester United, Andre Onana mengatakan ia telah mengecewakan rekan-rekan timnya setelah sebuah tendangan keras yang menjadi penentu kekalahan 3-4 di Liga Champions dari Bayern Munchen, Kamis dini hari. Setelah kesalahan saya, kami kehilangan kendali atas permainan. Ini adalah situasi yang sulit bagi kami, terutama bagi saya karena saya adalah orang yang mengecewakan tim, kata Onana kepada TNT Sport.
Pemain asal Kamerun ini menjadi bintang Inter Milan saat melaju ke final Liga Champions musim lalu, namun mengalami kesulitan di pekan-pekan awal karirnya di Manchester United. Iblis Merah kini telah kebobolan 3 gol atau lebih per laga dalam 3 pertandingan berturut-turut untuk pertama kalinya sejak 1978. Saga transfer Mohamed Salah masih terus bergulir kendati bursa transfer musim panas telah lama ditutup. Al-Ittihad disebutkan akan mengajukan penawaran lebih besar untuk menggait sang mega bintang. Kabar terakhir, klub kaya raya Arab Saudi tersebut melayangkan penawaran senilai 150 juta pounds untuk memboyong Mohamed Salah dari Liverpool. Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Liverpool. Keputusan ini cukup wajar mengingat tawaran Al-Ittihad datang jelang ditutupnya bursa transfer. Hal ini membuat Liverpool tak lagi punya waktu untuk mencari pengganti. Namun ex-pemain Newcastle United Alan Shearer menilai situasi berbeda akan terjadi pada bursa transfer Januari mendatang. Ia bahkan menyebut Liverpool berpeluang menerima tawaran dari Al-Ittihad dan melepas Mohamed Salah. Pelatih Chelsea Mauricio Pochettino meluapkan kekesalannya setelah Chelsea bermain imbang dengan Bournemouth di Liga Inggris. Pochettino mengkritik Mykhailo Mudryk setelah penampilan mengecewakan Chelsea saat hasil akhir kontra Bournemouth imbang di Liga Inggris tanpa gol. Mykhailo Mudryk mengalami kesulitan sejak bergabung dengan Chelsea pada bulan Januari. Dengan pemain sayap itu ditarik keluar oleh Mauricio Pochettino saat bermain imbang dengan Bournemouth. The Blues menghabiskan 88,5 juta pounds untuk membeli pemain sayap itu pada jendela transfer Januari musim lalu. Namun ia gagal memenuhi harga tersebut sejak kedatangannya di Stamford Bridge dan masih belum mencetak gol di Premier League. Salah satu supporter Newcastle United mengalami penusukan ketika timnya bertandang ke Milan dalam laga pembuka Liga Champions musim ini, Rabu 19 September. Supporter Newcastle tersebut diketahui seorang pria berusia 58 tahun. Beruntung luka yang dialami tidak mengancam nyawa. Juru bicara kepolisian membeberkan kalau insiden penusukan terjadi sekitar tengah malam di kawasan bar dan kafe di Navigli, Milan. Di sisi lain, polisi setempat menyatakan bahwa motif pelakunya masih belum jelas. Menurut kabar, korban yang berusia 58 tahun ditusuk sebanyak 2 kali di punggung dan lengannya. Korban mengalami luka ringan akibat penusukan itu dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Mantan pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer menyatakan keputusan membawa kembali Cristiano Ronaldo ke Old Trafford adalah sebuah kesalahan. Dilansir The Athletic, Solskjaer mengakui bahwa ia tak bisa melewatkan begitu saja kesempatan untuk mendapatkan kembali Ronaldo. Namun ia menyebutkan keputusan itu justru jadi sebuah langkah yang salah. Itu adalah keputusan yang sangat sulit untuk ditolak dan saya merasa bahwa saya harus mengambilnya. Namun ternyata itu berubah jadi keputusan yang salah, kata Solskjaer. Walaupun tidak spesifik menunjuk Ronaldo, Solskjaer mengakui bahwa tim bertabur bintang seperti MU bakal menemui kesulitan tiap kali perjalanan yang mereka rintis tidak berjalan lancar. David Raya tampil sebagai starter saat Arsenal menang 1-0 atas Everton. Laga ini merupakan kali pertama kiper asal Spanyol ini tampil bersama The Gunners. David Raya bermain cukup apik di debutnya bersama Arsenal. Dikutip WorldScores, ia mencatatkan 1 kali penyelamatan, 2 kali memotong umpan silang, serta mencatatkan persentase akurasi umpan sebesar 90%. Mantan pemain Chelsea yang kini menjadi pandit Jimmy Floyd Hasselbaink yakin Raya bakal segera menggusur Ramsdale sebagai kiper utama Arsenal. Dua klub Liga Inggris, Arsenal dan Chelsea, dikabarkan berebut untuk mendapatkan suksesor Harry Kane di timnas Inggris, Ivan Toney, pada bursa transfer mendatang. Arsenal dan Chelsea baru saja mengadakan pembicaraan mengenai kesepakatan untuk menggait bomber Brentford Ivan Toney pada bursa transfer. Hanya saja Toney saat ini tengah menjalani hukuman larangan bermain 8 bulan karena berjudi sehingga tak bisa membela Brentford hingga Januari mendatang. Striker berusia 27 tahun itu sudah berlatih dengan The Beast pada Senin lalu. Tetapi sang pemain sudah dikaitkan bakal angkat kaki pada bursa transfer musim dingin 2024 di mana Chelsea dan Arsenal sudah memantaunya. Kabar itu dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano.